Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Aduh. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, kawan-kawan sekalian dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa merahmati, melindungi kalian semuanya daripada segala macam bahaya, melindungi keluarga kalian semuanya, dan menjaga kalian daripada segala bala dan musibah. Dan senantiasa Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita sebagaimana. Selamat datang kembali di channel Abah Jaro. Jangan lupa sebelum kita lanjut video ini, subscribe, tombol loncengnya jangan lupa. Tujuannya apa? Agar apabila ada kebaikan-kebaikan yang akan terus bertumbuh daripada channel ini, teman-teman kalian, kawan-kawan sekalian tidak ketinggalan. Persoalan ada keburukan, silahkan tinggal dislike, picik tombol dislike. Kalau Anda suka, picik tombol like. Kita lanjut. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian semuanya berada, ketika orang menyadari adanya kehidupan selain kehidupan dunia ini, ya tentu akan menyiapkan sebaik mungkin untuk bekal kehidupan kelak. Orang yang cerdas bukanlah orang yang memperoleh pangkat doktor atau profesor, atau orang yang telah mampu menciptakan suatu teori yang super sulit, atau insinyur yang mampu menciptakan mega proyek yang tak tertandingi. Tapi orang sukses adalah mereka yang mampu menghitung-hitung amalnya untuk persiapan kehidupan setelah mati. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang Ansor, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, man akyasun nas wa akramun nas?" Siapa ya Rasulullah orang yang paling cerdas dan yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum dzikral lil maut, ashadduhum isti'dadan, ulaika humul akyas, zahabu bi syarfid dunya wa karamatil akhir." Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan kematian. Mereka lah orang yang paling cerdas. Mereka akan pergi dengan mendapatkan kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil aman." Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya serta beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan dia selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga kalian, lindungi kalian daripada segala macam mara bahaya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana mempersiapkan kematian. Mengingat mati atau mempersiapkan kematian ini maksud bukan hanya terkait dengan mempersiapkan kain kafan ataupun harta warisan ataupun naudzubillah surat wasiat, pembagian harta, atau bahkan hanya sekedar persiapan lahan kuburan. Bukan. Manusia cerdas tentu lebih giat mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka tahu bagaimana merubah yang fana ini menjadi sesuatu yang kekal. Misalnya,
Bagaimana caranya agar harta kita yang sementara ini, yang fana ini, akan kekal berubah. Maka mereka mengeluarkan sebagian atau sebagian besar, atau bahkan semuanya, bagaimana para sahabat mendermakan harta mereka untuk tabungan akhirat mereka, sebagai investasi mereka. Karena di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk berinvestasi. Dunia mazru'atul akhirah, dunia adalah tempat bercocok tanam. Nah, dunia inilah tempat bercocok tanam, sedangkan akhirat adalah tempat menuai. Maka jangan berharap untuk bercocok tanam di akhirat, karena di dunia inilah tempat kita bercocok tanam, dan di akhirat adalah tempat kita menuai tanaman yang telah kita tanam di dunia. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian semuanya berada, semoga keluarga kalian senantiasa sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cerdas juga selalu memikirkan tentang kematian, karena kematian adalah sesuatu yang misterius, yang hanya Allah saja yang tahu. Allah, tidak ada yang lain. Bukan dukun, bukan paranormal, bukan ahli nujum, siapapun tidak ada yang tahu tentang kematian, hanya Allah saja yang tahu. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri ini untuk menghadapi kematian yang akan mendatangi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Orang yang cerdas juga akan memikirkan saat dirinya dibangkitkan kembali di yaumil hisab, hari perhitungan amal perbuatan selama di dunia. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Lalu kemudian ia akan menengok ke kanan, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukan di dunia. Ia menengok ke kiri, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya di dunia. Lalu ia melihat ke depan, maka ia tidak melihat kecuali mereka ada di depan wajahnya. Karena itu, jagalah diri kalian dari neraka, meski dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada, kita hidup dunia ini hanya sementara. Kejarlah dunia sebanyak-banyaknya. Kejar dunia sebanyak-banyaknya. Akan tetapi jangan lupa, persiapkanlah tabungan akhirat. Siapkan investasi akhirat. Jangan sampai kita terlena, terbujuk daya, terbujuk rayu oleh rayuan dunia yang hanya sementara. Orang-orang yang sadar dan tahu hakikat antara dunia dan akhirat akan merasa ringan meninggalkan dunia dan tidak ada rasa takut untuk mati. Karena dengan perantaraan kematian manusia akan mendapatkan hakikat yang sebenarnya dari kehidupan, hakikat kekekalan, kenikmatan, dan ila rabbiha nazirah, akan bertemu tatap muka langsung melihat Allah Rabbul Izzat. Tetapi persoalan ini bukan berarti kita sebagai seorang mukmin takut akan kematian, tidak. Tapi yang dimaksud adalah sebagaimana diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, mereka bertanya, wahai Rasulullah, semua kita tidak suka dengan kematian. Maka Rasulullah menjawab, bukan itu maksudnya. Yakni maksudnya adalah ketika seorang mukmin diperlihatkan kepadanya tentang sesuatu yang akan datang kepadanya, ia akan senang untuk bertemu kepada Allah, dan Allah pun senang bertemu dengannya. Maka kita bisa membayangkan bagaimana wajah-wajah para syuhada meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tersenyum. Kenapa? Karena begitu bergembiranya dicabut nyawa mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibukakan kasyaf, bukakan pintu. Terbayang kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan berikan.
Semoga kita semuanya diberikan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.